استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه على ما نوى به شيخنا. الفاتحة. الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين وقال رضي الله عنه. Kemudian baca olehmu akan doa yang engkau kehendaki daripada doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat dan daripada orang yang saleh dahulu-dahulu, seperti yang tersebut segala doa itu di dalam Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, hendaklah engkau bahagikan segala waktumu yang kemudian daripada sembahyang subuh hingga terbit matahari itu atas 4 bahagi. Jadi dijadwalkan seadanya waktu dari mulai sembahyang subuh sampai matahari timbul dibagi 4. Jaka misal sejam seperapat seorang. Jadi seperapat yang pertama, seperapat yang kedua, seperapat yang ketiga, seperapat yang keempat. Artinya dari subuh sampai terbit matahari bagi 4. 1 bahagi membaca segala doa yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan daripada sahabat dan daripada orang-orang yang saleh. Oleh karena itu kita seyogianya setelah azan daripada subuh itu sembahyang 2 rakaat. Ngarannya sunat subuh atau sunat fajar, sama. Yang fadilatnya lebih berharga daripada dunia dan isinya. Dan ulama menyuruh kepada kita boleh membaca rakaat pertama itu alam nashrah, rakaat kedua alam tarakai fafa'ala rabbuk. Fadilat dan kelebihannya orang salat sunat subuh dibacanya alam nashrah rakaat pertama, alam tarakai fafa'ala rabbuk rakaat kedua, insyaallah 2 alam, 2 penyakit yang ada di dunia maksudnya dan yang ada di akhirat, itu 2 alam penyakit, insyaallah ini akan terhindar. Atau setidak-tidaknya qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Sembahyang sunat subuh. Kemudian lagi dibaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Insyaallah matinya orang itu husnul khatimah.
orang yang mengamalkan antara sunat subuh dengan qomat, antaranya dibacanya ya hayyu ya qayyum 40 kali, la ilaha illa anta, itu insya Allah matinya orang itu ditulungi Tuhan untuk husnul khatimah. Tuhan yang menolongi, Tuhan kena yang membantuinya, memudahkannya, matinya orang itu husnul khatimah. Setidak-tidaknya itu. Kalau hendak tambahan lagi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Ditambah lagi subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100. Barang siapa mengamalkan itu amun sampat antara sunat subuh dengan qomat, amun sampat, maka orang itu dimudahkan segala urusan rezekinya dalam kehidupan. Kalau kada kawa imbah kena bewirid menyambung la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul. Itu murah rezeki. Bahasa kita kampung parajekian. Tuhan yang menyulungi, Tuhan yang memberi. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah. Murah rezeki, lancar rezeki. Padahal orangnya buta huruf aja, padahal sekolahnya kada batital SE, malah SH selawar handap, tapi rezekinya lain pada nang lain. Ada amalan, ada pipikat yang disayanginya benar, yaitu wiritan, yaitu zikir, nang menyebabkan rezeki itu lancar. Habis itu qomat, sembahyang subuh berjamaah, habis itu wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Qadir itu 10 kali, batis tetap seperti tahiyat akhir, jangan digarak-garak. Batis ini kayak tahiyat akhir tuh bang. Allahumma ajirni minan nar 7 kali, batis tetap jangan digarak-garak. Hanyar disambung wirid yang biasa diamalkan. Di dalam i'anatul talibin, pertanyaan sampai diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari mulai seorang laki-laki yang bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa amalan supaya husnul khatimah? Maka Nabi menjawab, hadang dulu aku menakuni Jibril. Jibril pun hadang dulu ulun menakuni Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menyuruh kepada kekasihnya Nabi Muhammad untuk menjawab pertanyaan orang itu, yang siapa membaca setelah salat 5 waktu wirid yang biasa kita baca itu insya Allah matinya husnul khatimah. Buka dalam i'anatul talibin karangan Sayyid Ahmad Bakri Syafa'. Di dalam kitab i'anah itu jelas tersebut asbab nuzul, artinya kisah wiritan yang seperti kita baca ini. Dan wiritan yang lainnya juga seperti dalam kitab ini Hidayatus Salikin, nang di kampung ya Latifu ya Kafi ya apa ya Wafi dan seterusnya. Itu ada dasarnya juga, nang kada berdasar, nang kada bewirid. Semua hadis sahih menyuruh kepada kita untuk bebacaan imbah sembahyang, baik bebacaannya tadi masing-masing atau dipimpin oleh imam. Yang penting bacaan. Kededa Nabi istilahnya kada menyuruh, semenyaan hadis itu ada menyuruh wiritan. Buka kitab Riyadhus Shalihin aja gin cukup hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi
ulama besar walinya Allah Subhanahu wa taala, mengumpul hadis-hadis sahih sebagai dalil tentang hukum-hukum agama. Riyadhus Shalihin, syarahnya Dalilul Falihin. Cukup di situ kisah wirid imbas sembahyang, nang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar, ada hadis sahih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada hadisnya. Ajirni minan nar, ada hadisnya. Tinggal kitanya aja lagi ma'amalakan apa kada. Cuma ma'amalakannya masing-masing kah atau berjamaah itu terserahlah. Cuma mau dipikir-pikir bagus dipimpin jawaban, jadi nang kada tapi bisa jadi bisa jadinya. Nang kada suah mendengar jadi mendengar jadinya. Kayak Yasin gitu. Orang tuh kada bisa baca Quran cuma rancak 4 Yasinan. Padahal niatnya kan asal anak makanan aja. Turun Yasinan lah, tapi barakatnya mulai pemulaan hadir sampai turjaon nih, hafal kasihan Yasin. Padahal baca Quran kada bisa, itu ngarannya barakat berkumpul. Barakat ada yang memimpin akan membaca Yasin, timbul hafal. 4 beburdah timbul lancar. Padahal kasihan mun membaca begogo benar, tapi mbah sudah rancak 4 timbul laju juga. Membaca kenapa barakat berkumpul. Nah kayak itu juga bewirid habis sholat 5 waktu fardun. Jadi satu waktu doa wiritan dan satu bahagi membaca segala tasbih dan zikir, dan engkau ulang-ulang segala yang demikian itu dengan tasbihmu. Tasbih nang ini tasbih di apa, diketek lawan tasbih. Nah baca zikir bertasbih, baca subhanallah bertasbih nih, iya kah? Seorang wali Allah Subhanahu wa taala mimpi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya menyampaikan satu hadis langsung tanpa ada sanad dan perantara. Langsung qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya pertama kata Nabi, selama kopi itu panas bekukus sedikit dan kawa diminum, maka orang yang meminumnya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa dan kesalahannya. Kedua, selama tasbih masih di awak dan di tangan orang tersebut, malaikat akan memintakan ampun kepada orang yang mengikuti tasbih tersebut. Yang ketiga, selama dia berkumpul-kumpul dengan orang saleh, maka malaikat selalu memintakan ampun kepada orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang saleh tersebut. Jadi jelas, artinya gawian mengikuti tasbih itu disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasbih nang 99 kah, nang 33 kah, sampai diolah jimat lah si tasbih nih. Jika kalungakan di gulu jer tahan tembak tasbihnya. Tasbihnya nang tahan tembak, orangnya tahu lah. Dan diantaranya lagi Syed Ahmad Sayyidah dan muftinya Makkah Al-Mukarramah menyatakan di dalam kitabnya Taqribul Usul li Tasilil Usul li Ma'rifatillahi war Rasul bahwasanya wirdul latif ummahatul azkar. Wirdul latif yang disusunkan oleh Al-Habib Al-Qutub Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikarang disusunakan sidin, ngarang wiritannya wirdul latif. Itu ummahatul azkar, ibu dari segala wiritan yang bagus dibaca. Imam Nawawi pun mengarang satu kitab khusus yang membahas apa yang bagus dibaca hari demi hari, sehingga nama kitab beliau bernama Al-Azkar. Jadi Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini ngumpul wiritan di satu buku. Jadi bagus itu dibaca, itu wiritan yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sampai siapa baca wiritan itu luar biasa, sama bilang membaca wirid-wiritan yang lain. Alhamdulillah kita punya guru yang telah mempraktekkan, bukan hanya sekedar menyuruh tapi mempraktekkan. Habis salat subuh yang jelas sama habis salat asar tu wiritan yang ada sesuai dengan kitab-kitab agama, Yasin, Waqiah, Tabarak, Wirdul Latif, ya, dibaca Ratibul Haddad, Wirid Aqas, ya. Jadi dipraktekkan oleh Sidin. Jadi Quran dibaca, Yasin, Waqiah, Tabarak. Yasin bila isukan dibaca diampuni dosa. Yasin itu setuntungnya lah. Paham aja tuh biarlah. Kadang Yasin sudah. Idza waqatil waqiah dibaca murah rezeki. Bahkan bahari sahabat wani bukan karena nekat tapi yakin. Anak-anaknya yang perempuan hanya disuruh ngamalkan idza waqatil waqiah. Bahkan saat beliau ditanya, apa yang kamu wariskan kepada anakmu daripada harta benda? Tidak ada kata sang ayah. Yang ada, aku wariskan hanya surah idza waqa'atil waqiah. Akhirnya anak-anaknya yang perempuan kawin dengan laki-laki yang kaya raya berkat surah idza waqa'atil waqiah. Tabarak itu dibaca, insya Allah dikubur jasad kada hancur. Dan selamat daripada azab dan siksa kubur. Isukan Yasin, Waqiah, Tabarak. Ya dihitung-hitung setengah jam lah. Ya, misalnya apa? Sambunglah Wirdul Latif. Pokoknya mahadang menceleng matahari. Mahadang menceleng matahari. Hendak nyaman sedikit sembahyang subuhnya tuh dilalambati. Jadi kada lawas mahadang menceleng. Ya Allah. Jam 5 lebih 10 menitan lah misal subuh. Jadi jam setengah 6 lewat 5 nyar subuh. Jadi bewiritang dulu, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Qonat ya kan setengah jam anggap setelah itu anyar, tapi masih jam awal waktu bukan akhir waktu. Waktu dibagi dua, artinya setengah jam pertama awal waktu, setengah jam kedua akhir waktu. Bayang karena ada wiritan. Jadi setengah jam lagi menceleng matahari kan ada lawas isyraq. Kayak itu juga penggurun jar. Jam 6 kurang 10 hanya ron bersubuh jar. Bagus juga. Kenapa terbangun? Lembar itulah subuh jam telayur jar. Kada parajekian. Bila subuh tuh melayur kada perajekian teduhulu burung becari daripada seorang ditilam lagi burung terabang lah. Kada perajekian bang main subuh. Jadi nama berusaha berdagang lah bila semen subuh kada mau berhasil lah bisa. Biar turun jam 9 ke toko tetap kada berhasil. Kenapa? Subuh melayur. Jadi supaya amalan sugih apa? Subuh bujur-bujur, juhur bang itu juga. Kalau bang subuh aja nih, zuhur kada, asar kada, subuh, artinya dan seterusnya. Amalan sugih itu, jangan awal pulang bangun sebelum subuh, batu bang guru aja, hadani subuhnya, jangan sembahyang berdahulu. Kenapa jadi sembahyang berdahulu? Cegar teguring bang ulun guru aja, jadi bayari berdahulu. Cegar hutang na subuh. Doa, tasbih, zikir diulang-ulang dengan tasbihmu, artinya diketek pakai tasbih. Dan satu bahagi kita disuruh baca Quran. Nah ya tadi Yasin, Tabarak, Waqiah itu Quran kan. Dan satu bahagi hanyar nang terakhir tapakur, mungut gitu nah.
Mau ungut berpikirlah. Ada mau ungut guring ada. Dan muraqabah, dan memajamkan mata, memusatakan hati dan pikiran bahwasanya nang ada di alam semesta ini hanya Allah dan gawiannya. Nang nampak dan nang nyata di alam semesta ini Allah dan gawiannya. Nang dilihat mata ini gawiannya, jadi bepijin niat bebincalak hendak melihat gawian sidin. Sidinnya bahkan ada kelihatan pang, cuma nang ada tuh sidin lawan gawian sidin. Cuma bebincalak tadi sahajaku bebincalak melihat gawian sidin. Dah anak melihat gawian sidin nih bebincalak nah itu tafakkur dan muraqabah. Mengatakan, merenung dan berpikir bahwa di alam semesta ini langit bumi isinya dan seluruhnya bahwasanya itu gawian Allah, atau bahasa kita kampung gawian seseorang itu adalah Allah. Lalu mata ini berbincalak, kenapa? Karena ingin melihat gawiannya itu, hendak melihat keindahan gawiannya, hendak melihat kebungasan gawiannya. Mata ini digunakan hendak melihat itu agar nanti mata ini melihat di akhirat dengan orangnya. Kita diberi Tuhan mata, di antara hikmatnya mata ini kena melihat zat al-wajibil wujud. Jangan dipakai terus, kena baterainya habis, kusam. Maka bila baterai mata ini kusam habis, kada lagi kau melihat zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa dipakai terus kepada nang haram? Jaka telepon tuh jangan tapi dipakai terus, karena baterainya habis. Kalau awal lagi menelepon pas jam nang ditentuakan. Nah itu, jadi karena mbak sudah ini itu nih hendak sembah dah hendak stop dah wirid nih, hendak selesai dah anak-anak menceleng dah matahari seperempat nang terakhir, berdiam sambil berpijim. Nah sidin aja nang ada nang kerasaan nih pang gawian sidin pang. Sidinnya di mana? Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Mbak mananya sidinnya? Ada. Di mana nang bujurnya? Di atas kada, di bawah kada, di kanan kada, di kiri kada, muka kada, belakang kada, dalam kada, luar kada. Barang terasa nih pang angin, ini itu gawian sidin. Berarti sidin parak lah. Itu parak, kada bertempat, jauh kada bertempat. Pokoknya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Lalu sudah mantap begamat cubaan berbincalak, niatnya hendak melihat. Nah lalu saat kena hari demi hari itu godaan pasti selalu ada. Karena hanya jam 7 sudah kabur penjanak. Penjanak nih kabur melihat tempaha babinian nih. Kedingat lagi lawan gawian Tuhan. Syahwat timbul, nafsu cagat. Lalu Tuhan mulai kabur. Melihat langit, melihat tapi Tuhan mulai kabur. Jadi penjanak ini mulai kabur, sudah kabur. Nah dicobai pulang terus begamat kayak itu bang. Jangan dipaksakan juga, cuma begamatan. Bila sudah mulai keingat, kabur tuh penjanak. Kok kenapa di hadapan mata kada melihat lawan gawian Tuhan, padahal nyata gawian Tuhan? Kenapa? Ya kabur, penjanak kabur. Nah indah itu bang. Maka hendaklah engkau pikirkan akan segala dosamu. Di antara yang kita tapakurakan apa? Kita ini berdosa. Di antara bukti kita berdosa, untuk mendorong hati kita semua, semangat hidup ini sebenarnya, itu maksud aku, semangat. Kita belum mimpi sama Rasulullah, kita belum yaqobatan sama Rasulullah. Tanda bahwa kita punya dosa dinding yang begitu besar.
Seandainya kita orang suci dan bersih, pasti ngumpul dengan orang yang suci bersih. Tapi kenapa kita enggak mimpi-mimpi sama orang yang suci bersih? Tentu karena kita rigat. Yakfiya nura'ahullah inna kelawasan sudah kada terdapat Nabi, rindu di hati membara, tapi bila berdapat tentu karena dosa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum wa fi qira'atin laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasul, bukan laqad ji'tum rasulan. Laqad ji'tum rasulan enggak, tapi laqad ja'akum rasulun. Telah datang kepada kalian seorang rasul. Bukan kita yang datang kepada rasul, tapi rasul yang datang kepada kita. Tapi kenapa kita enggak lihat? Kita punya dosa. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah, katanya Al-Quran, di dalam kumpulan kamu ada hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak lihat? Karena dosa. Nah, cukup kita itu jadi yakin aku banyak dosa, lalu semangat untuk taubat. Itu maksud aku. Lalu semangat untuk taubat, serius untuk bertaubat. Kalau udah ketemu sama Rasul, mimpi sama Rasulullah, mudahan itu pertanda selamat dunia dan akhirat. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa pernah mimpi sama Rasul di dalam tidur, maka suatu saat tunggui dia akan melihat Rasul di alam jagat. Di mana? Fid dunia tafsirnya. Siapa melihat Rasul di dalam mimpi, maka dia akan melihat Rasul di alam jagat. Lalu kata orang itu jelas di akhirat nanti ketemu Rasul dan bertemu sama melihat Rasul. Bukan itu tafsirnya. Kalau di akhirat itu nggak perlu disampaikan, semua orang ketemu sama Rasul. Tapi ini masalahnya siapa mimpi, fadilat mimpi itu fasayarani fil yaqظah, yakni fid dunya. Ya kan? Nah, mudah-mudahan lah. Jadi sokan tuh kenapa dosa ini menyeraput? Kenapa orang bermimpian sudah lawan Rasul? Orang nambah jual sayur aja mimpi lawan Nabi. Aku nang jadi ini jadi itu, kenapa ada mimpi? Di mana dosaku? Tak ampun lawan Allah Taala. Tak ampun tadi bang. Tak ampun lawan Allah Taala. Dan kesalahanmu dan kejahatanmu, nah imbah itu pulang memikirkan pulang dan taksirmu pada berbuat ibadat. Berbuat dua ibadat tapi kada sempurna. Sembayang 5 waktu gin kita mahayabang aja orang Banjar. Allahu Akbar. Sandal anda tadi di mana ya? Anda tadi sandal apa? Jangannya ke majelis ya Allah. Di mana anda kendaraan tadi parkir ya? Astagfirullah ya. Di mana dan keingetnya mana parkir? Bujuran ya. Anda tadi kada kendaraan sekalinya tuh lah. Mahayal nek, mahayal. Kata sembahyang mahayal.
Nah itu kan kita secara umum maksudnya. Apalagi mun sembahyang soronganan, ya Allah, selawar katok bekaos kada. Model kayak petinju itu. Ditakoni, kenapa jadi sembahyang kada berbaju? Beginilah orang yang sudah dekat sama Allah. Ya, yang penting memang sah dulu tuh, asal pusat kada napa, kada terbuka, yalah. Terlepas darinya parak keluntuhan kada kapokok asal sah dulu. Mun nyep katok tadi terturun pada pusat kada saham. Karena batas lelaki itu napa? Pusat sampai lin tuhur. Pintu kelak nangeta sah dulu. Nah. Lagi di rumah nah. Allahumma bayakin kada Allah. Assalamualaikum. Langsung asing bajuan nah. Salacol juga wak lama kono parut gembong. Salahlah mun salah kada cuma jangan terbuka pusat apabila selawar katok aja sembahyang maka nih pusat kelihatannya tada kada sah sembahyangnya. Yang cuma soal sah dulu tah. Apalagi pulang bopaloh sembahyang Fatihah aja pulang ya Allah. Di rumah kita sembahyang membahapal lalu ya Allah napar sejadah sebelah tatapasan nambo kami semua macamuhnya kada biasa berasih hidup nih kada biasa berasih padahal an-nadhafah minal iman. Orang yang ketujuh bersih itu ada iman di hatinya. Jadi di rumah sapu, lap, kada biasa bersih tadi Pak. Kelambu betahin apa jurang? 5 tahun gak ada betapas-tapas. Sudahnya nang maaf lah di apa ngarannya? Di ranjang tuh ada itunya apa ngarannya? Nang becagat nih apa? Anu tihang ranjang nih. Situ cawat, utang begantung mah atau kisah lagi nih andok mandi sudah nang buruk bener itu gantung cawat gantung utang gantung ya Allah seorang aja merasa mencium bau hapaknya nih tapi tahan taguh sudah. Coba belajar berasih ya Allah peguringan berasih tilam berasih ulas tilam rapi mau nyaman juga guring nih ya Allah kapok tilamnya rabit keluar kapoknya ya tuh guring aja nah muntung diga kapok anu dibaiki pang dibersihi an-nawafah minal iman iya kelak tapasan andak di wadah khusus betetapas apa lipat mun kada bisi gosokan andak buah tilam ya kalau seminggu rapian lambah hari tah kalau bisi gosokan awal tuh kan itu tak pak anak orang buatilan lah tuh muncul gosokan anu harang betiuk besi ini bahannya barat nih tuh kamu gugur ke kepala wassalam. Ada lagi nih itu ini gosokan apa pulang ada lagi naharat bajunya digantung gosok langsung minto ada juga ayo semenyan itu kan memudahkan merapiakan nah karah baju kada bagus lalu kada rapi pokoknya bagus-bagus lah sembahyang ngarang gitu sembahyang menghadap Tuhan menghadap gubernur aja bedasi menghadap Tuhan becawat taksir beribadat supaya engkau menjauhi daripada segala kejahatan itu serta taubat kepada Allah. Siapa baca astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat atau astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat imbas sembahyang subuh jumlahnya 27 kali 27 astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat jumlahnya 27 kali orang itu dimasukkan wali abdal. Wali abdal itu hujan turun sababnya
Rezeki itu lancar sabab inya. Rahmat Allah turun, di antara rahmat macam-macam sabab inya. Jadi dimasukkan orang itu minal abdal, 40 wanita, 40 laki-laki, wali abdal. Ketua wali abdal namanya Qutubul Abdal. Qutub juga artinya pimpinan wali abdal. Ada lagi wali akhyar, 7 orang yang suka mengembara. Nang 7 ini ada pemimpinnya, ngarannya Qutubul Akhyar. Qutub juga. Ada mujaba, ada ruqaba. Nah, kutub, pemimpin, ini ada lagi pemimpinnya, ketuanya ngarannya Qutubul Aqtab. Pemimpin dari pemimpin tadi. Di atas dari Qutubul Aqtab, Qutubul Ghaus. Di atas dari Qutubul Ghaus, Nabi Khidir alaihi salam. Di atas Nabi Khidir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sok kewalian itu seperti orang sembahyang di Baitullah. 1-0 ditarik yang di belakang masuk ke muka. Nah, apa amalan supaya masuk golongan wali abdal tadi? Itu astaghfirullah li walil mu'minina wal. Nah, Syekh Saman Al-Madani lagi ngomong, siapa mengamalkan Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma syibur ummata Sayyidina Muhammad. Berapa kali? 4 kali. Imbas sembahyang subuh dimasukkan wali kutub, pimpinan wali. 4 kali ya. Artinya Allah akan kasih nanti di hati orang yang sering baca astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Allah nanti kasih ke dalam hati orang yang sering baca Allahumma ufirli ummati sayyidina. Dikasih Tuhan hatinya itu pamarasan lawan orang, kasih sayang lawan orang, peduli sama orang. Allah yang ngasih. Setelah Allah kasih akhlak seperti itu, baru keluar SK kun waliyan. Orang wali itu semua dia peduli sama orang, dia enggak mikirkan benar dirinya, yang dia pikirkan orang. Nah, pemulaan langkah astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Pertama langkah Allahumma ufir li ummati Sayyidina Muhammad. Dia mendoakan orang, dia perhatian sama orang, akhirnya dikasih Tuhan akhlak. Dia punya pemikiran, perhatian, gimana orang nyaman, gimana orang selamat, gimana orang bahagia, gimana orang tenang. Semua itu yang dipikirkannya, sampai akhirnya puncak dia punya hati, gimana Rasulullah senang, gimana Allah Ta'ala senang. Yang dipikirkannya itu, akhirnya dia diangkat terus menjadi orang-orang yang mulia dan hebat. Hingga Syekh Saman berkata, tiada naik pangkatku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali aku mengamalkan akan itu tadi doa habis sholat subuh 4 kali, dengan syarat jangan dimasuki virus, yaitu bepender dunia. Jadi mikirakan nih, anakku nina supaya selamat apa nih nang aku Rasulullah. Itu di utaknya kadang asal aku aja sugih orang bira miskin. Kada ada di hati wali kayak itu. Tuah lang orang. Nah, Allah yang ngasih kena, Allah yang ngasih kena. Allah nama ngasih. Nah, han jadi kita lah bujur astagfirullah li walil mu'minina wal mu'min. Ya Allah, ampuni ulun, ampuni sebertaan orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan. Ada terucap kita minta sama Allah memintakan ampun sagan mukmin laki-laki seduniaan, mukmin perempuan seduniaan. Jar di dalam hadis, siapa membaca itu juga 27, maka dia dikasih pahala sebanyak orang mukmin yang ada di muka bumi ini. Berapa?
Karena apa? Harga dia memperhatikan orang itu luar biasa. Harganya inya toh dibalas Tuhan, inya memperhatikan lawan orang yang tidur, orang yang sedang fakir, orang yang sedang kelaparan, dia mintakan ampun sama Allah, maka Allah mengampuni. Harga dia perhatian sama orang, Allah kasih pahala, Allah balas ganjaran. Lebih dari itu, Allah kasih dia akhlak, peduli sama orang. Setelah itu diangkat Tuhan keluar SK menjadi wali. Paling tidak dia udah menyerupai akhlaknya wali. Oleh karena itu termasuk rombongan wali. Jelas? Paham? Nah, jadi renungi diri. Gimana kita punya akhlak? Coba aja di kantor, jaka wadai 7, kawan ber7, bagi pang rata. Apa sih susahnya? Ini nang lucu, 7 simpan di kentong. Ketujuhnya, kawan. Pelingok, mana roti pisang sini tadi jeneng kawan. Tahu aja. Mana hilangnya nih aja. Padahal ini namanya mencuntang. Itu udah akhlak ketahuan. Masjid menyuruh membagi amplop lawan bubuhan masjid juga nih. Hara dibukanya amplopnya itu. Sampelnya julungnya sebagian, hanyarna sebagian masuk kentong. Atau kalau dijulungnya sama salik. Artinya mikirkan diri, kada mikirkan orang. Ini kurang mang dipikirkan, tapi sebatas seorang mampu. Lihat aja Tuan Guru Zainal Ilmi Martapura membayariakan listrik orang. Lihat aja kisah orang wali itu, lihat jangan di anu aja membayar listrik orang, memakani baras lawan orang. Jaka kada meninggal sidin kada tahu. Nang sidin tuh nang membagi baras. Kenapa pas sidin meninggal pagat neng itu? Mana lagi nang tukang bari baras neh? Mana lagi nang tukang bayarakan listrik? Oh berarti itu orangnya ketahuan pas meninggal. Nah, perhatian lawan orang tuh perhatian, pedusah Tuhan. Bini aja itulah mun ikam nela perhatian lawan bini pasti napa? Setuju. Karena cabur bini, hati-hati sayang. Oh, hati-hati sayangnya. Ikam mun cabur kawin pulang aku bongo bana jenang bini. Ada perhatian tuh lain daripada ada perhatian bini disuapi makan misalnya, lain juga. Walaupun itu hal biasa, tapi ada nilai plus. Nah, bini aja ketujuh lagi Allah. Nah, di antara amalan kita memperhatikan orang, di antaranya astagfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Di antaranya lagi Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad. Ya kah? Bahkan di kitab lain amalan Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad ini amalan husnul khatimah. Begitu besarnya perhatian kita lawan orang, dibalas Tuhan dengan husnul khatimah. Larangnya akhlak perhatian lawan orang, termasuk perhatian lawan orang, artinya jaka kawa nang bubuhan bakurban nih kampung tuh dibagi kadaging tuh jangan sedikit, 2 on daging, tulang 2 on berapa? 4 on. Tugin dagingnya nang bercampur, ada putih itu, urat. 5 jam sudah silin menjarang ya tokar komi gudon urat itu. Pikirakan orang ini, dipikirakan peduli sama orang. Musim kurban dulu nih, nah sembelih sapi, buka kulitnya, ya Allah, buka awaknya, keluarkan parutnya, bagi dagingnya. Siapa? Fakir miskin yang menerima. Raminya fakir miskin. Nang kada suah makan daging,
nang jarang makan daging, talawasi makan daging. Setengah kilo berapa hiris? Mun sekilo 35 hiris atau 25 hiris. Mun setengah kilo bagi 2 selawi itu berapa? Selawi bagi 2, 12 lah. 12 hiris, kawainya makan 12 hari. Ya Allah, mun sehiris sehari itu kesian. Ya Allah, nah 12 hiris 12 hari. Kanyang parut inya. Perhatian kita, coba kesian kan lawan orang mulai isukan panas sudah madangi daging dah. Jam 1 hanyar dibagi, sekalinya dapat inya kesian. Japainya itu. Mana jinya dagingnya? Karas salaman. Tugin bakalahian kesian. Han? Betul tunjulan kesian. Kobaran juga pulang nang fakir miskin nih. Datang pertama baju hijau, beli ke rumah anak daging, datang pulang baju habang pulang nih jua. Ya, ayo nambah korban nih mana perhatian sama fakir miskin. Coba nambah korban bakalah mengambil daging, anak mengambil juga jangan banyak. Ini kada inya pak iyanya. Ya Allah, nambah korban nih bakal kalah pang. Buat berapa ini 1.700.000 ya Allah. Ya Allah. Nah, sekalinya minta aku jar berkorban do deh ikam nih jar. Pokoknya aku minta korban tuh 7 kilo. 7 kilo. Loh ini daging berapa? 20. 20-an kali 7 berapa? Berapa? 8 berapa? 84. 840 buat 1.700.000. Parak saparo dicontannya. Ngalih hai. Coba pang hatinya ambil, dagingnya 2 kilo gini cukup hai. Apalagi mengkong kalau bisa diambil. Hatinya aja ambil. Misalnya umpama kada juga bariakan. Kalau bisa juga makan hati. Kalau suah hidup makan hati. Nah bagi situ tak kobaran nih pulang juahan tupok dan berkorban. Ya Allah, baikam fakir miskin telah dibari 1/2 kilo. Oh mainnya himong nang sehiris rawan itu, sehiris rawan. Ini peduli lawan orang ngarannya azimu bahayakum fa innaha ala sharati maqayakum. Siapa engken duitnya ada labihan aja kada berkorban jangan beparak lawan masjid tunda ujar Nabi. Artinya Nabi kedahapan beparak launinya engken. Nah mudah-mudahan lah nambah korban-korban pinarami pang pinanya geni rami juga kapala sapi 7 ikong tinggal 3 aja lagi kapalanya, 4-nya kemana? Jadi iblis ini menggoda orang untuk ampih berkorban itu banyak. Nah, jadi mudah-mudahan lah namanya berduit, namanya sugih ini pikir miskin jadi perhatikan, memperhatikan itu termasuk akhlak orang saleh. Itu aja tah. Dikit lagi nah. Dan serta taubat kepada Allah Ta'ala, dan supaya engkau sungguh-sungguh jadinya berbuat ibadat. Nah tuh paham. Dan lagi pikirkan olehmu akan sesuatu yang mendatangkan bagi yang membawa kepada siksa Allah yang sangat sakit. Kita kadahapun bahwa dosa itu nanti cagar sakit dan murkanya Allah yang sangat besar, supaya engkau peliharakan daripada yang demikian itu, ya kah? Dan engkau kosotkan berbuat kebajikan, niat isukan sudah ada tertanam di hati, hendak berbuat kebajikan kepada segala muslimin. Dan engkau niatkan atas bahwa tiada engkau masyghul, tiada engkau sibuk pada sekalian harimu itu, melainkan dengan ibadat kepada Allah.
niat di hati unda hari ini hendak baik lawan makhluk Allah dan hendak maasi lawan Allah. Itu aja tah. Hendak maasi lawan Tuhan, hendak berbuat baik kepada makhluk Allah. Siapa pagi berniat seperti itu, ditulis Tuhan sama bahaji dan berumrah. Isukan menit hari ini pokoknya hendak baik lawan manusia, lawan Tuhan, hendak maasi, ditulis Tuhan orang itu bahaji dan berumrah, bukan nasaihul ibad kalau ada salah. Nah mudah-mudahan ke situ gendululah kita dan panjang umur, sehat badan, kena malam minggu akan datang disambung pulang. Wallahu a'lam.